selamat datang di Talking Emirat, Talking and Learning with IMIAI Wilayah Jawa Barat. Episode ketiga ini sangat spesial banget loh Angkatan Muda, karena kita akan membahas secara tuntas tentang pengalaman magang yang didapatkan dari narasumber ini. Dan narasumbernya juga sangat spesial banget loh Angkatan Muda. Nah, mungkin bagi kalian yang pengen apply juga nih ke instansi ini gitu, bisa banget ya dengerin dan pantengin terus nih kita ngebahas apa aja sih tentang instansi ini. Selamat mendengarkan semuanya, enjoy for this podcast. Oke, mungkin aku langsung saja ya memperkenalkan narasumber kita nih yang spesial banget gitu di sini. Mungkin kalian juga udah nggak asing juga ya sama narasumber kita ini. Ada Teh Putri Novinka, yang mana Teh Putri ini tuh menjadi bendahara umum 1 pada periode 2021-2022. Halo Teh Putri, apa kabar? Halo Kania, halo teman-teman. Oke, kesibukan Teh Putri nih apa sih belakangan ini kalau boleh tahu? Oke, karena aku sekarang lagi di semester akhir ya, jadi untuk saat ini aku lagi sibuk skripsi ya. Oke, semangat ya Teh Putri dan semoga lancar terus sampai akhir ini. Amin, amin. Nah, di sini kita akan sharing nih tentang pengalaman Teh Putri magang di 3 instansi pemerintah besar. Mungkin kalian udah nggak asing juga gitu ya sama nama instansi ini, yaitu ada Pemprov Jabar, ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Jawa Barat, dan ada DJP Pratama Cimahi. Nah, mungkin kalian juga yang pengen yang pengen magang di 3 instansi ini pantengin terus ya, jangan sampai kelewatan juga, karena di sini banyak banget nih manfaatnya untuk kalian. Kita bakal banyak banget sharing juga ya untuk akuntan muda. Mungkin aku langsung nanya aja ya Teh ya. Boleh. Nah, boleh nih dari Teh Putri sendiri sharing dari pengalaman magangnya di 3 instansi itu. Boleh, mungkin dari yang pertama dulu kali ya. Yang pertama itu aku alhamdulillah dapat kesempatan internship itu di Pemprov Jabar. Nah, itu tuh sebenarnya awalnya sih gak pernah kepikiran bakal bisa magang di sana gitu kan. Tapi karena dicoba dulu dan coba dicari tahu gimana sih cara apply-nya, dan ternyata emang bisa kok untuk kita itu mahasiswa magang di instansi Pemprov Jabar gitu. Dan untuk yang kedua itu alhamdulillah juga aku berkesempatan gitu ya untuk magang di Kemenke DJKN, khususnya di bagian Pasar Pelayanan Negara dan Lelang gitu ya, KPKNL. Nah, itu juga sama sih, itu juga nyoba dulu gitu kan, apply, karena itu aku apply-nya kebetulan sih semester 8 ya, jadi udah nggak ada matkul nih, terus emang cuman skripsi aja kan gitu. Dipikir-pikir lumayan juga kan kalau bisa sambil nyari pengalaman gitu ya untuk bakal kita nanti, jadilah cobain gitu apply ke sana, dan alhamdulillah juga keterima dan lagi ada gitu kuotanya. Nah, untuk yang terakhir itu kan di Dirjen Pajak itu bagian di KPP Pratama Cimahi ya, itu tuh sebenarnya salah satu program juga, itu tuh program namanya Relawan Pajak. Nah, itu tuh sebenarnya di Indonesia, jadi emang dari beberapa kampus itu pasti ada gitu yang volunteer datang ke KPP untuk ngebantu, khususnya ngebantu bagian pengisian SPT gitu ya di bulan Maret kayak gitu. Dan itu alhamdulillah juga bisa apply gitu ya, karena itu kan dari ke kampus dulu gitu, dan dapatlah kesempatannya gitu untuk bisa nyobain juga jadi pelayan pajak gitu. Alhamdulillah banget ya, dan for information juga guys, jadi sebenarnya aku tuh bukan kenal sih, maksudnya tahu Teh Putri ini udah lama banget ya, dari sebelum aku menjadi pengurus sekarang tuh aku follow Instagram Teh Putri itu dari waktu Teh Putri masih menjabat jadi bendahara umum, karena kebetulan aku jadi volunteer di proker IMIAI itu. Nah, terus aku tuh pantengin terus nih dari snapgramnya Teh Putri, dari mulai di Pemprov Jawa Barat, terus di DJKN Kanwil Jawa Barat, terus habis kayak gitu di DJP Pratama Cimahi gitu kan. Bener-bener wah, salah satu keinginan aku juga sih, kayak pengen banget gitu magang di salah satu instansi besar itu kan, karena itu kan instansi yang sangat amat besar ya, nggak mudah juga gitu kan untuk bisa magang di situ. Oke, mungkin Teh Putri bisa sharing nih, kan setiap kampus tuh pasti punya
program magangnya tersendiri kan. Nah, di ketiga instansi itu tuh sebenarnya keinginan Teh Putri tersendiri atau emang dari kampus, dari pihak kampus gitu, dari ya prodi Teh Putri. Oke, jadi untuk dari kampus aku sendiri, kebetulan aku kuliah di Politeknik Negeri Bandungnya, itu tuh memang ada mata kuliah yang mengharuskan kita untuk ngambil kerja praktik. Sebenarnya untuk prodi aku ini kan akuntansi manajemen pemerintahan, itu tuh mengharuskan kita emang di instansi pemerintah gitu. Dan itu tuh masa magangnya minimal 1 bulan. Sebenarnya jadwalnya itu dari semester 7 ke 8 itu ada libur kan. Di situ sih sebenarnya harusnya, cuman karena dari teman-teman angkatan aku ini udah mulai pada nyobain di semester 6-7, jadilah aku pun ikutan gitu kan. Sebenarnya karena kurang persiapan ini, karena ada perubahan jadwal yang tidak disangka-sangka, jadinya aku sebenarnya kurang mempersiapkan jujur gitu ya untuk magang yang pertama itu. Dan awal-awal juga sempat namanya anak akuntansi ya pengennya pasti Kementerian Keuangan gitu, kalau nggak kantor akuntan publik, tapi kan nggak boleh gitu kan. Jadi ya udah nih Kementerian Keuangan ya coba gitu ke KPKNL, DJKN gitu. Ternyata memang kuotanya sudah penuh gitu karena nggak bisa dadakan kan. Terus coba di BPK juga sama, udah penuh, udah mulai hopeless lah di situ kan, kayak gimana nih? Ini kan tugas juga gitu kan dari kampus, masa nggak magang gitu kan, bingung magang di mana. Tapi memang kita harus terus berusaha, jangan nyerah dulu, jangan hopeless dulu, cari-cari terus informasi. Dan alhamdulillah juga gitu, gak pernah nyangka ternyata malah dapatnya juga di yang cukup bagus gitu ya kalau menurut aku di Pemprov Jabar gitu. Jadi untuk yang Pemprov Jabar itu memang karena pertama karena keharusan dari kampus itulah jadinya bisa magang di sana gitu kan. Kalau untuk yang DJKN KPKNL sama yang di KPP Pratama Cimahi itu, kalau yang KPKNL itu sebenarnya self apply ya. Jadi itu emang karena untuk mengisi waktu luang. Jadi emang kita apply aja ke sana sendiri dan kuotanya alhamdulillah ada, jadilah bisa magang gitu di sana. Kalau untuk yang KPP itu memang program itu yang relawan pajak itu, dan kebetulan kuotanya ada dan dibutuhkan dan daftar juga keburu kan gitu. Jadi ya alhamdulillah juga gitu kan, bisa jadilah ada pengalaman ini gitu, 3 instansi ini gitu. Oke, nah mungkin nih Teh, dari ketiga instansi pemerintah itu tuh, Teh Putri ini ditempatkan di divisi atau bagian yang sama atau yang beda sih Teh? Jelas beda sih ya. Iya. Apalagi untuk yang kantor pajak itu udah jelas pelayanan. Jadi kalau pelayanan itu emang kita pasti fokusnya ke pelayanan kepada masyarakat langsung gitu ya. Sedangkan untuk di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sebenarnya aku juga awalnya agak takut sama bingung karena awalnya tuh masuknya ke Biro Hukum dan HAM gitu. Beda sama apa lintas itu? Iya, linear. Aku jurusannya kan akuntansi gitu ya. Ternyata ya memang ada perpanjangan tangan dari Biro Keuangan ke biro-biro yang lain, termasuk Biro Hukum dan HAM gitu, di sebagian tata usaha gitu kan. Cuman emang karena ketemunya sama orang-orang hukumnya kebanyakan di sana juga agak kadang-kadang bingung dan tapi malah jadi dapat banyak ilmu baru sih. Jadi agak nyenggol-nyenggol juga lah, tahu tentang apa saja sih yang mereka kerjakan gitu ya, tentang khususnya tentang hukum di Jawa Barat tuh mereka ngapain aja tuh jadi tahu, dan itu tuh seru sih. Jadi kayak belajar lagi gitu ibaratnya kan. Kalau untuk yang di DJKN itu kan emang satu linear ya sama jurusan kita gitu, akuntansi. Mereka kan emang ke ya bahasnya anggaran, piutang negara, kekayaan gitu kan, pelelangan negara, uangnya masuk kemana, ada berkas-berkasnya juga kita familiar sih kalau di situ mah gitu. Terus kalau di DJP gimana? Kalau DJP ya itu tadi pelayanan kan. Jadi emang kalau pelayanan tuh kita ilmunya pertama pajak sih ya, karena itu kan kantor pajak. Jadi kita pakai ilmu pajak kita untuk ngebantu masyarakat khususnya dalam pengisian SPT kalau waktu itu ya gitu. Biar mereka juga kebanyakan masyarakat tuh kan ada yang udah tua juga gitu ya, mereka mungkin kurang update lah tentang website gitu, harus gimana ngisi lewat online gitu kan. Jadilah datang gitu terus dibantu sama kita gitu. Oke, nah ada nggak sih Teh pengalaman nih dari yang mungkin dari DJP, Pemprov Jabar atau DJKN gitu yang pengalamannya itu bener-bener sangat berharga bagi Teh Putri dan tidak dapat dilupakan gitu, bener-bener wah bener-bener bersyukur banget lah gitu. Oke, sebenarnya setiap pengalaman yang aku jalanin di 3 instansi itu sama-sama berharga gitu dan memberikan banyak pelajaran.
juga kenangan yang nggak bisa dilupain gitu ya, terutama pagi yang Pemprov Jabar itu, karena pertama itu tuh magang pertama aku gitu, kedua lingkungan di sana tuh bener-bener yang wah bagus gitu ya, mereka tuh bener-bener orang-orang yang hebat, orang-orang yang jabatannya bagus, pendidikannya bagus, apa yang mereka pikirin juga kayak keren-keren gitu kan, apalagi di alhamdulillahnya kebagian di satu gedung sama ruangannya Pak Gubernur gitu ya. Namanya gubernur kan agendanya tiap hari ada aja kan gitu, kayak tiap hari itu ini agenda apa lagi ya di bawah, itu ada agenda apa lagi ya di taman, kayak ya ada beberapa kali ngelihat sosok Pak Gubernur juga, dan itu tuh kayak walaupun gak dari dekat tapi kayak wah bener-bener di tempat yang keren sih ini gitu kan. Sama yang memorable juga sih di KPPMA, karena kita pelayanan ya, bener-bener ketemu banget sama kalangan masyarakat tuh banyak banget, permasalahannya juga banyak gitu ya, ada yang butuh bantuannya apa, dan itu tuh challenging banget gitu. Dari yang kita di briefingnya cuma ngebantu SPT, tiba-tiba tuh kayak ini apa, ini errornya KTP-nya, NIK-nya beda lah apa, kayak wah ini gimana kan gitu, gak di briefing sebelumnya, atau enggak ada misalnya yang customer-nya udah antri lama terus gak sabar, ada yang marah, ada yang gimana gitu ya, macem-macem banget sih di situ, karena langsung terjun ke masyarakat, feel-nya dapat banget prakteknya gitu kan. Jadi pengalaman itu sih dua itu yang benar-benar paling berkesan. Dan apalagi maksudnya ketemu orang-orang banyak banget gitu kan, jadi Iya, banyak banget lah pengalamannya yang didapetin gitu. Nah kan sebenarnya teh ya, kita kan masih mahasiswa nih, masih ya maksudnya selama ini kita tuh gak pernah lah terjun langsung di dunia kerja ini. Nah ada nggak sih teh culture shock teh dari Teh Putri karena sebagai mahasiswa terus tiba-tiba kita kerja nih, ada nggak sih culture shocknya Teh Putri gitu? Iya pasti ada sih ya, karena kan lingkungan kerja itu lingkungannya udah profesional gitu, sedangkan kita nih anak mahasiswa yang masih banyak belajar dan banyak salah kan sebenarnya. Kalau di kampus tuh kita salah juga masih ada toleransi lah gitu, kita kan belajar. Tapi kalau misalnya kita di lingkungan kerja itu kita juga tahu kalau nggak mungkin nih kita melakukan kesalahan gitu kan, apalagi kita anak magang, kita juga masih punya rasa takut dan punya rasa tanggung jawab yang lebih besar gitu. Di situ juga membuat kita jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, lebih beda lah daripada di kampus gitu kan ya. Dan ketemu sama orang-orang yang udah profesional juga membuat kita tuh melatih diri kita gitu, untuk mengontrol diri kita bagaimana kita untuk profesional menghadapi mereka juga gitu. Gak ada lah yang namanya mood swing kayak di kampus, boleh bete, boleh ngantuk apa, kalau di sana harus senyum, harus ramah, harus semangat lah ya. Di tugas masing-masing capek pun kita ya, kita harus kesampingkan itu gitu. Kalau dunia kerja itu sih yang menurut aku, oh ternyata begini bedanya, dan oh ya beratnya di situ sih kata aku. Adaptasi lah ya. Beradaptasi kita dari dunia perkuliahan ini ke dunia kerja, karena kan pasti orang-orangnya juga kita harus lebih menghormati orang lain juga kan di sana. Nggak mungkin kita juga semena-mena kayak ketemuan gitu kan, nggak mungkin banget kayak gitu. Nah ada nggak sih teh hal yang perlu kita perhatiin gitu, baik attitude kita di dunia pekerjaan tuh kita harus kayak gimana sih attitude kita tuh, atau enggak ya pokoknya sikap kita tuh harus seperti apa gitu ketika kita tuh magang kayak gitu. Seperti yang disinggung sebelumnya kali ya, jadi emang attitude itu nomor satu sih ya. Kita benar-benar harus bisa menempatkan diri kita nih, apalagi kita sebagai anak magang gitu ya, itu kan kita belum kerja sebenarnya, masih magang gitu, dan mereka juga mau welcome sama kita tuh, kita harus bisa balas yang lebih baik gitu kan. Kita harus ramah, kita harus aktif. Itu sih kadang-kadang juga sempat nih ketemu sama beberapa teman magang yang ada yang kurang aktif, yang dia juga bingung. Ya wajar sih ya, mungkin dia juga kaget keluar dari zona nyamannya, terus kayak gak tahu gue harus apa kan ibaratnya. Tapi ya kita harus belajar gitu, kita harus keluar dari zona nyaman itu, kita harus aktif. Kalau misalnya kita di tempat yang baru, apalagi kita diterima dengan baik sama mereka, kita harus lakukan yang terbaik juga buat mereka. Kita harus gak usah malu sih, intinya kayak mau nyapa tapi malu nih, nanti kan mereka juga bingung ini anak magangnya segan gak ya apa gimana. Jadi kita kalau bisa kayak ya halo ibu apa ada yang bisa saya bantu, nah kayak gitu itu penting sih, karena benar-benar ngebantu kita juga dekat sama mereka. Kalau kita dekat sama mereka juga, mereka juga bakalan ngasih banyak masukan, ngasih banyak pelajaran, ngasih motivasi. Pokoknya enak banget jadinya, kerangkul juga, dapat pelajaran banyak juga.
juga, dan jadi nggak canggung juga gitu ya di ruangan. Percaya deh, maksudnya atasan juga bakalan jadi bener-bener ngerangkul kita banget kalau kitanya emang mau welcome gitu sih. Oke, nggak kerasa banget ya Teh ya, pengalaman yang Teh Putri ceritain gitu ke aku dan ke Angkutan Muda tuh bener-bener bisa memberikan kita gambaran lah tentang dunia kerja tuh seperti apa gitu, terkhususnya bagaimana sih magang di DJP, di Pemprov Jabar ataupun di DJKN. Nah, mungkin dari Teh Putri ada sedikit closing statement untuk para angkutan muda yang saat ini tuh bener-bener hopeless gitu atau enggak, bener-bener aduh pesimis banget. Dia pengen banget nih magang di 3 instansi itu, tapi dia kayak kayaknya nggak mungkin deh aku magang di tempat itu gitu. Oke, kalau dari aku sih pertama mungkin memotivasi dulu kan untuk enggak tips dan trik juga ya Kak ya. Untuk tips dan triknya itu pertama jangan mepet. Planning sebaik mungkin. Kalau memang mau ke sana, planning cadangannya apa juga di planning. Kira-kira apa yang dibutuhin juga di planning dengan baik. Ibaratnya kita udah usaha, ya itu mau untuk hasil memang belum tentu sesuai dengan keinginan kita kan. Cuma seenggaknya pertama kali itu kita harus usaha dulu dan usaha sebaik mungkin. Terus yang kedua mungkin aku bakal motivasiin gitu ya buat teman-teman yang mungkin ragu, takut, bisa nggak ya ke sana? Aduh gimana ya, takut. Kayaknya gak bisa deh, nyari yang gampang aja deh atau kayak gitu. Padahal mungkin impiannya pengen nyobanya di instansi-instansi yang tadi gitu ya. Pertama jangan takut dulu sih, karena coba dulu aja. Kayak kalau misalnya kita udah coba terus kita gagal terus sebenarnya kita udah tahu kan. Tapi kalau misalnya kita cuma takut doang dan kita nggak coba terus kita dapat apa? Dapat rasa penasaran doang dan waktu itu nggak bisa diulang. Apalagi masa kuliah gitu ya, semester 5 lewat, semester 6 lewat, 7 lewat, lama-lama udah lulus. Gak ada sih kesempatan untuk magang-magang yang kayak gitu dari pakai surat kampus dan segala macam tuh udah nggak ada lagi kan, udah masuk dunia kerja aja tiba-tiba. Mau sampai kapan kan gitu kita takut kayak gitu. Dan closing statement juga nih ya, kayak kalau kamu punya rasa takut, jadikan rasa takut itu sebagai motivasi dan juga pemacu diri kamu untuk mempersiapkan yang lebih baik, bukan sebagai penghambat gitu sih kalau dari aku. Udah sih gitu ya. Berarti mungkin harus keluar dari zona nyaman ya Teh ya, karena kan yang mau tuh kita sendiri kan, bukan orang lain. Jadi sebisa mungkin kita tuh keluar dari zona nyaman dan harus lebih tahu cari instansi itu sendiri kayak gimana sih info-infonya kan. Kayak infonya kayak gimana sih, kapan sih dia bisa ada kuota magangnya gitu. Nah, sebisa mungkin kalian nih keluar dari zona nyaman kalian sendiri dan jangan terlalu pesimis lah kalau bisa kan. Kalau udah mencoba kan, kalau udah mencoba tapi maksudnya endingnya ya bisa dibilang nggak keterima, tapi kan kita udah tahu nih kekurangan kita apa, yang bisa direvisi nanti apa kan. Oke, mungkin sekian ya pembahasan tentang magang ini, dan wah aku bener-bener terima kasih banyak ke Teh Putri yang sudah menyempatkan hadir dan waktunya dan udah sharing juga nih sama Angkutan Muda juga pengalaman Teh Putri selama ini. Dan mungkin itu salah satu pengalaman berkesan juga buat aku gitu saat ini udah bisa mau sharing sama Teh Putri dan gambaran aku juga gitu untuk nanti magang ke depannya. Terima kasih banyak ya Teh Putri. Iya, makasih juga lo udah undang untuk sharing-sharing di sini, dan semoga apa yang aku sharing juga memang benar-benar bisa bermanfaat gitu ya buat orang-orang yang memang pengen mencoba magang tapi takut. Iya betul. Oke, mungkin sekian pembahasan episode 3 kali ini, dan untuk kalian yang mau magang juga jangan pesimis ya, harus optimis selalu gitu. Saya Kania Pramudita, saya pamit undur diri. See you in the next episode.